Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Tidak dipungkiri bahwa tidur di waktu subuh memang terasa begitu nikmat dibandingkan waktu lain. Akan tetapi, disitulah setan bekerja keras demi untuk menguasai manusia agar tidak dapat melaksanakan sholat, termasuk sholat subuh. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat ujung kepala seseorang di antara kalian yang sedang tidur dengan 3 ikatan, yang tiap-tiap ikatan itu menjadikanmu mengira malam masih panjang. Maka tidurlah lagi. Apabila di antara kamu itu bangun seraya menyebut nama Allah, maka akan terlepaslah 1 ikatan. Apabila dia berwudu, maka akan terbukalah 1 ikatan lagi. Apabila dia mengerjakan sholat, maka akan terbukalah 1 ikatan lagi. Maka ia menjadi bersemangat dengan jiwanya. Jika tidak, maka jiwanya akan kotor dan menjadi pemalas. Hadis riwayat Bukhari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Berikut penjelasan tentang 3 kerugian jika kita tidak dapat melaksanakan sholat subuh. Pertama, gagal mendapat pahala yang setara dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Maksud sholat fajar pada hadis ini adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika saja mereka mengetahui besarnya keutamaan pada sholat atamah dan sholat subuh, sungguh mereka tentu akan mendatanginya walau dengan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 615. Maksud dari sholat atamah adalah sholat Isya. 2. Gagal mendapat kebebasan dari sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling berat pelaksanaannya bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145 bahwa orang munafik akan ditempatkan pada neraka tingkatan paling bawah. Berikut firman-Nya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. 3. Gagal mendapat bantuan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Pada zaman Rasulullah, ketika beliau ingin menyerang suatu kaum, maka beliau menundanya hingga datang waktu subuh. Hal tersebut disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan ini hanya sebagian kecil dari kerugian yang kita dapatkan apabila kita tidak dapat melaksanakan sholat subuh. Masih banyak lagi kerugian-kerugian besar yang lainnya jika kita tidak dapat menunaikan sholat subuh. Dari sini dapat dipahami bahwa sholat subuh memiliki sejumlah keistimewaan. Begitu besar kerugian yang kita dapatkan apabila kita tidak dapat melaksanakan sholat subuh. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur,
disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya yang tertidur semalaman sampai pagi tiba. Beliau bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencinginya setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.